Pakai artificial intelligence itu bukan cuma nyuruh atau minta tolong. Kamu harus tahu ini. Banyak orang mikir AI itu dukun digital. Kita kasih perintah singkat, terus berharap dia tahu apa yang ada di otak kita. Hasilnya, kadang nggak nyambung, kaku, atau yang lebih parah, itu adalah bias. Hari ini kita akan bahas satu hal yang sering dilupakan pengguna AI, yaitu pentingnya konteks. Kenapa kalau kita nggak kasih konteks, AI malah jadi sok tahu atau malah memberikan informasi yang melebar. Lalu, gimana caranya supaya kita dapat hasil yang presisi dari AI? Mari kita bahas. Pertama, kita akan samakan persepsi dulu. AI itu nggak punya kesadaran. Dia adalah mesin. Dia belajar dari jutaan data di internet. Dan masalahnya, internet itu isinya manusia. Dan manusia itu, manusia punya prasangka. Itu yang membuat AI itu bisa menjadi bias. Oke, kita akan bedah sedikit tentang artificial intelligence. Ya, sekali lagi, artificial intelligence itu adalah mesin. Dan dia tidak memiliki kesadaran. Lalu bagaimana AI itu terlihat seperti canggih, seperti bisa menjawab semua pertanyaan manusia? Ya tentu karena AI itu memiliki banyak sumber data dan dia belajar dari berbagai macam data yang ada di internet tentunya. Dan tentu internet sendiri yang memberikan suplai datanya adalah manusia. Kita coba sedikit contoh bagaimana AI yang tidak menggunakan konteks. Kita punya perintah, misalkan Anda membutuhkan sebuah gambar tentang CEO yang sukses ya. Oke, buatkan sebuah gambar seorang CEO sukses. Ini adalah perintah kita atau prompt kita yang kita berikan kepada AI. Maka hasil yang akan diberikan oleh AI itu sangat banyak dan AI akan memberikan gambar umumnya. Seperti AI akan memberikan gambar pria dengan usia 40-an dan bersetelan jas. Dan mungkin ini ada pada ras tertentu. Kenapa? Ini bukan tentang AI yang jahat, bukan karena AI yang tidak mengerti keinginan kita, tapi karena data di internet paling banyak menggambarkan CEO dengan profil seperti itu. Jadi di internet sana paling banyak adalah CEO dengan setelan jas, umur 40-an, pria. Nah, seperti itu yang didapatkan oleh AI. Maka kita perlu memberikan konteks supaya AI mengerti lebih dalam tentang keinginan kita. Gitu. Kita beri contoh satu lagi tentang kesalahan jika kita tidak menggunakan konteks yang jelas. Mari kita coba bayangkan bahwa AI atau Artificial Intelligence ini adalah asisten Anda. Anak magang. Asisten Anda ya. Ini asisten Anda magang. Dia adalah seorang yang sangat jenius. Dia hafal banyak buku di perpustakaan. Dia sudah menyelesaikan banyak bacaan di perpustakaan. Tapi satu hal, dia tidak tahu bagaimana budaya di kantor Anda. Dia tidak tahu siapa klien Anda. Dia tidak tahu bagaimana klien Anda. Dan dia tidak tahu apa kebiasaan Anda. Kita coba dengan satu kasus. Pada suatu saat, Anda meminta seorang anak magang atau asisten baru Anda ini bilang, tolong buatkan saya kopi. Sudah, itu perintah Anda. Tolong buatkan saya kopi. Ada kemungkinan dia akan bingung. Kopi seperti apa yang Pak Bos mau? Kopi seperti apa yang Bapak mau? Lalu dengan pengetahuan umumnya, dia membuat kopi dengan berpikir bahwa, kopi yang enak itu kopi yang manis. Padahal, saat itu Anda sedang mengurangi gula, atau bahkan Anda tidak suka dengan gula. Lalu dia berikan kopi kepada Anda. Dia berikan kopi kepada Anda. Dan yang terjadi, Anda kecewa. Anak magang ini nggak becus. Anak magang ini nggak bisa.
anak magang ini nggak bener. Padahal masalahnya ada di instruksi Anda. Jika di dunia AI, ini namanya prompting without context. Anda memberikan perintah si anak magang ini, Anda memberikan perintah kepada anak magang, namun tidak memberikan konteks. Anda meminta kopi, tapi kopi seperti apa yang Anda inginkan. Nah, disinilah pentingnya konteks. Pentingnya konteks. Nah, di dunia AI ini adalah prompting without context. Tanpa konteks, AI bakal ngisi kekosongan informasi itu dengan asumsi umum. Dan asumsi umum itulah sarangnya bias. Terus gimana caranya ngasih konteks supaya AI nggak bias dan hasilnya akurat? Tenang, semua ada rumusnya. Setiap kali Anda nge-prompt atau memberi perintah, ingat 4 pilar ini. Yang pertama, berikan role atau peran. Kasih tahu AI dia itu siapa. Misal, kamu adalah seorang manajer atau kamu adalah seorang copywriter profesional. Ini nantinya nentuin sudut pandang dia. Yang kedua, berikan target audience atau siapa audiensnya. Buat siapa jawaban ini, misal mahasiswa, investor saham, atau ibu rumah tangga yang baru mulai bisnis. Yang ketiga, tentukan tujuan atau goalsmu. Kamu mau hasilnya untuk apa? Buat edukasi, buat jualan, atau cuma buat pengetahuan? Nah, yang terakhir adalah batasan. Ini paling penting buat ngilangin bias. Kasih tahu apa yang nggak boleh dilakuin sama dia. Misalnya, jangan gunakan istilah teknis, atau pastikan contoh yang diberikan inklusif. Jadi, kesimpulannya, AI itu refleksi dari instruksi kita. Kalau inputnya malas dan penuh asumsi, outputnya juga bakal bias dan dangkal. Kalau kita jelas dalam memberikan konteks, AI bisa jadi alat yang sangat objektif dan membantu kita melihat sudut pandang yang lebih luas. Jangan jadi pengguna AI yang cuma nyuruh, tapi jadilah kolaborator yang cerdas. Karena pada akhirnya, kendali tetap berada di tangan manusia, bukan pada sebuah mesin. Kalau Anda punya pengalaman menarik, atau malah dapat jawaban aneh nih dari AI, coba tulis di kolom komentar ya. Jadi pengen tahu nih, keanehan AI yang lain. Inexindo Jogja.